Sejarah film horor Indonesia. Film Indonesia tidak lepas dari genre horor. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap bulan ada saja film horor yang menghiasi bioskop kesayangan Anda. Apakah genre film horor ini berjalan mulus? Inilah perjalanan panjang film horor di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang sangat senang dengan cerita-cerita mistis. Di Indonesia sendiri, makhluk supernatural bisa dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu memedi, lelembut, dan tuyul. Memedi sendiri adalah makhluk halus yang iseng namun tidak menyebabkan gangguan yang serius pada manusia. Jenis makhluk memedi seperti genderuwo, wewe, banaspati, sundel bolong, wewe gombel, sedangkan untuk lelembut adalah makhluk yang tidak kasat mata. Walau tidak terlihat, tapi bisa berakibat buruk bagi manusia, seperti sakit atau bahkan kematian. Lelembut ini seperti jin atau setan. Dan yang terakhir, tuyul. Tuyul adalah hantu yang menjadi peliharaan beberapa manusia untuk mencuri barang berharga. Biasanya berwujud anak kecil. Mereka tidak menakut-nakuti atau membuat orang lain sakit. Kisah mistis ini menjadi bagian yang lekat pada masyarakat. Hal inilah yang dilihat oleh para produser film sebagai pasar yang menjanjikan. Bagaimana tidak, sudah tercatat lebih dari 200 film horor Indonesia yang sudah diproduksi. Di Indonesia sendiri, film horor pertamanya adalah Dua Siluman Ular Putih dan Hitam yang diproduksi pada tahun 1934 dengan jalan cerita masih diadaptasi dari kisah klasik asal Cina, karena film ini juga masih diproduksi oleh keturunan asal Cina, yaitu Te Teng Chun. Film ini sangat diminati pada saat itu, hingga akhirnya terciptalah film horor kedua pada tahun 1941, berjudul Tengkorak Hidup, yang disutradarai oleh Tan Choi Ho. Menjadi masterpiece pada saat itu, karena efek kuburan yang tersambar petir, keluarnya api, dan munculnya tengkorak yang bisa bergerak. Sempat hiatus lama selama 3 dekade karena Indonesia mengalami perselisihan di bidang ideologi, peralihan dari masa Orde Lama menjadi Orde Baru, membuat film horor Indonesia berhenti diproduksi. Setelah hiatus lama, kemudian lahirlah film horor Indonesia pada tahun 1971, Lisa dan Beranak Dalam Kubur. Pada saat inilah mulai lahir sosok mistis seperti Sundel Bolong dan Wewe Gombel. Pada tahun ini juga menjadi bangkitnya film horor Indonesia dan mulai dikenalnya Susana, yang menjadi primadona bagi film horor Indonesia yang bermain pada film Beranak Dalam Kubur. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an saja, sudah mencatat sekitar 22 film horor yang diproduksi. Film horor di Indonesia terus berkembang dengan sangat pesat pada dekade berikutnya. Pada tahun 80-an hingga awal tahun 90-an, Indonesia memproduksi 84 judul film horor. Dengan jumlah terbanyak terdapat pada tahun 1981 hingga 1984. Pada tahun ini, film yang diperankan Susana lebih banyak diminati oleh penonton. Terbukti film Susana masuk dalam 5 film terlaris bioskop di Jakarta pada saat itu. Meski sempat turun pada 1984 dan 1985 karena film drama lebih mendapatkan banyak minat dari penonton, namun tetap saja film Susana tidak sepi dari penonton. Bertahan dari gempuran film drama Indonesia, film horor Indonesia memasuki masa keemasan pada tahun 1988 hingga 1989 dengan 2 film horor yang masuk jajaran film paling laris di Jakarta, yaitu film Santet dan Ratu Buaya Putih, yang keduanya diperankan oleh Susana. Tidak heran pada saat itu Susana mendapatkan gelar The Queen of Indonesian Horror atau Ratu Horor Indonesia. Sayangnya hal ini tidak bertahan lama. Hingga tahun 1990-an, Susana mundur dari industri film horor, menjadi titik awal kemunduran film horor di Indonesia. Pada dekade ini, film horor Indonesia tidak ada terobosan baru dan hanya mengulang dari film-film terdahulu.
seperti Misteri dari Gunung Berapi 2 yang mengulang Rah Nyai Kembang atau Misteri Gunung Berapi 3 yang mengulang Perempuan Berambut Api. Yang menjadi titik paling terendah dari film horor Indonesia adalah tahun 1992 dan 1995 yang hanya memproduksi satu film horor di setiap tahunnya. Namun, kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi perfilman Indonesia yang saat itu sedang lesu dan sepi penonton. Hal ini diperparah dengan film horor yang dipadukan dengan eksploitasi tubuh dari perempuan dengan pakaian seksi. Sebut saja film Ranjang Pemikat, Si Manis Jembatan Ancol, dan Gairah Malam. Tidak hanya itu, derasnya arus globalisasi makin menurunkan minat penonton untuk datang ke bioskop. Masyarakat Indonesia sudah mulai bisa membeli TV dan menonton tayangan dari rumah. Penonton Indonesia tidak bisa lepas dari sosok Susana dan film horor. Berbeda dari masa Susana dan awal tahun 2000-an, film horor Indonesia lebih cenderung urban dengan aspek visual yang lebih ditonjolkan dibanding alur cerita. Dan masih banyak film horor Indonesia yang menjual seksualitas dan komedi karena dianggap paling ampuh menarik minat penonton. Walau tetap mengangkat cerita dari sosok yang dekat dengan masyarakat Indonesia, era 2000-an masih belum bisa menyamai masa kejayaan Susana. Padahal sudah banyak film horor yang mulai diproduksi dalam rentang 2000 hingga 2009. Sebut saja Pocong, Kuntilanak, Hantu Jeruk Purut, dan Terowongan Casablanca. Bahkan di tahun 2007, film Beranak Dalam Kubur sempat di-remake dan diperankan oleh Julia Perez. Namun hal ini tetap tidak bisa mengangkat film horor Indonesia ke masa kejayaannya. Pada tahun 2010, makin banyak lagi film horor yang hanya mementingkan unsur erotis dan sensasi. Bahkan sampai mengundang artis dewasa luar negeri untuk bermain dalam film horor, seperti Suster Keramas dan Rintihan Kuntilanak Perawan. Memang langkah produser film menarik minat penonton cukup efektif. Terbukti tahun 2008 hingga 2016, film horor menjadi film terlaris di tahun itu. Mulai jenuh dengan film horor yang begitu-begitu saja, hingga akhirnya muncullah film Pengabdi Setan di tahun 2017. Walau film ini adalah hasil reboot dari film lama yang berjudul sama, tapi film Pengabdi Setan buatan Joko Anwar ini mampu menggebrak film horor Indonesia. Dengan perkembangan sinematografi yang sangat pesat, film ini banyak diminati masyarakat. Tercatat 4 juta penonton berhasil diraih. Dan film horor kembali lagi. Tidak hanya menjual seksualitas seperti tahun-tahun sebelumnya, sejak saat itu keluar film horor yang murni horor tanpa ada sensasi dan sensualitas. Film horor pun mendapatkan lagi kepercayaan masyarakat dengan kualitasnya yang semakin baik. Banyak film horor yang mencapai lebih dari 1 juta penonton pada era itu, seperti Ivana, The Doll 3, dan Kuntilanak 3. Dan yang terakhir, hingga saat ini masih menjadi film Indonesia terlaris adalah KKN Desa Penari, yang memperoleh lebih dari 10 juta penonton. Film horor memang selalu menjadi pangsa pasar yang menggiurkan untuk produsen film Indonesia, karena budaya Indonesia sendiri sangat lekat dengan cerita-cerita mistis. Apakah kalian juga penggemar film horor Indonesia? Apa film horor Indonesia favorit kalian? Tulis di kolom komen ya, let's discuss.